Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa wa balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bilma'ruf. Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, dan atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sejuk ini, di malam yang sejuk ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita datang untuk mentakmirkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bertaktikaf sejenak menunggu datangnya salat Isya. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, rahmat dan keberkahan selama kita berada di rumah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di kajian ketiga kita pada hari ini terkait dengan ahwal syakhsiyah, terkait dengan soalan hukum keluarga. Pada sesi pertama dulu kita menyampaikan tentang nusyuz, terkait dengan pembangkangan perempuan sebagai seorang istri terhadap suaminya. Kemudian kemarin bulan yang lewat kita menyampaikan terkait dengan persoalan talak dan masa iddah. Ini adalah kajian-kajian yang terkait dengan keluarga yang barangkali mungkin secara spesifik jarang kita mengkajinya. Namun hal ini penting kita ketahui, karena ini adalah bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Maka pada malam hari ini, kalau kemarin kita terkait dengan haknya laki-laki, kalau masalah talak itu adalah haknya laki-laki. Laki-laki apabila dia tidak menyukai lagi perempuan, maka dia bisa menjatuhkan talak dan dia berhak atas itu. Dan iddah adalah juga hak laki-laki untuk kembali ketika dia telah menjatuhkan talak selama di dalam masa iddah. Beda dengan perempuan. Perempuan walaupun tidak suka nyoka lakinya, tidak setuju dengan suaminya, dia tidak punya hak untuk menjatuhkan talak. Tidak berhak, karena tidak haknya perempuan untuk menjatuhkan talak. Tetapi ketika perempuan
mengalami persoalan tentang hubungannya dengan suaminya yang tidak disukai dan tidak disenanginya, atau akan mengganggu tercapainya tujuan hidupnya berumah tangga untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan, maka Allah memberikan ruang dan peluang untuk perempuan. Jadi kalau laki-laki tidak setuju dengan perempuan, dia jatuhkan talak. Kalau perempuan tidak bisa menjatuhkan talak. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Nah, ini ada 3 yang bisa dilakukan oleh perempuan itu. Yang pertama, dalam bahasa kita sehari-hari namanya cerai gugat. Yang kedua namanya khulu. Yang ketiga namanya fasah. Jadi yang kita kaji malam ini itu terkait dengan masalah fasah. Kalau terkait dengan masalah cerai gugat, ini bedanya dengan talak. Kalau talak itu adalah keinginan suami. Kalau cerai gugat, si istri memohon agar suaminya menjatuhkan talak. Ini namanya cerai gugat melalui pengadilan. Jadi kalau seorang istri tidak suka kepada suaminya atas perilaku suaminya itu, maka dia meminta kepada pengadilan agar suaminya itu menjatuhkan talaknya. Itu namanya cerai gugat. Dan ini tidak. Jadi jangan kecelok laki-laki yang kena ceraian. Tidak. Jadi walaupun hari ini kasus terbesar itu adalah cerai gugat, itu bukan maknanya adalah perempuan yang mentalak suaminya, tetapi tetap saja suaminya mentalaknya. Itu yang disebut dengan cerai gugat. Dan cerai gugat itu biasanya ini berdasarkan kepada pernyataan suami ketika setelah melaksanakan ijab kabul, dia menyampaikan apa yang disebut dengan sigat taklid. Jadi kan setelah akad nikah, seorang suami itu menyampaikan sigat taklid. Dalam fikih, sigat taklid ini tak wajib sesungguhnya. Kalau seandainya seorang suami tidak mengucapkan itu, tidak ada masalah. Tetapi bagi kita sudah menjadi kebiasaan. Bahkan diumumkan di protokol, kan, pembacaan sigat taklid dan penandatanganan dokumen-dokumen pernikahan. Padahal itu bukan perintah. Karena di dalam berita acara pernikahan itu tertera itu perkataan sigat taklid itu diminta atau tidak. Artinya perempuan yang meminta, laki-laki menyampaikan ucapan itu. Tapi ternyata bagi kita tidak pun diminta, laki-laki sudah mengucapkannya. Memang dalam tujuan maqasid syar'i dari sigat taklid itu, tujuan syariat dengan sigat taklid itu, Bapak Ibu, itu tujuannya adalah untuk membela perempuan, untuk menyelamatkan perempuan. Ketika perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri, maka ada ruang baginya untuk lepas dari laki-laki itu melalui pernyataan suaminya dalam perkataan sigat taklid itu. Contohnya itulah, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, itu kan pernyataannya. Kalau kita meninggalkan istri kita selama 2 tahun berturut-turut, maka ada ruang bagi seorang perempuan untuk meminta kepada pengadilan agar suami ini menjatuhkan talak 1 untuk dia. Atau yang kedua, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmaninya. Atau yang keempat, membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Maka perempuan mendapatkan peluang itu. Ini namanya cerai gugat. Yang kedua ada khulu namanya. Khulu adalah permintaan cerai juga oleh perempuan.
Tetapi perempuan itu minta tebusan, minta tebus. Jadi lama mau dipakai, jadi sudah tidak cerai, minta ditebus, minta tebusan. Seperti orang menikah, minta mahar. Sudah nikah kan minta mahar. Kalau khuluk setelah diceraikan minta tebusan. Tebusannya apa? Itu setelah permintaannya. Nah, terkait ketiga, ini yang kita kaji malam ini ya, terkait dengan masalah fasakh. Fasakh itu akar katanya mengandung makna batal atau rusak. Jadi fasakh itu adalah membatalkan ikatan perkawinan yang sudah terlaksana berdasarkan ketentuan-ketentuan. Jadi ketika seorang telah menikah, kemudian ada ruang rupanya untuk membatalkan pernikahan itu kembali, boleh dibatalkan kembali. Di dalam Undang-Undang Nomor 1/74 ini kita kutip di dalam pasal 22 ini. Ini yang seperti saya katakan juga kemarin, bahwa di Indonesia persoalan pernikahan ini diatur oleh undang-undang, dan undang-undang itu telah mengekang sebagian hak laki-laki yang sebenarnya bebas untuk menyampaikan kata-kata keputusan talaknya, tetapi di Indonesia dibatasi oleh undang-undang dan dibatasi oleh pengadilan, bahwa laki-laki itu menyampaikan kata-kata talak itu hanya berlaku di depan pengadilan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terkait dengan fasakh, berdasarkan peraturan bahwa perkawinan yang sah itu dapat dibatalkan oleh para pihak. Jadi oleh para pihak yang memperoleh atau tidak memperoleh persyaratan atau tujuan dari perkawinan itu. Jadi kalau seandainya seorang perempuan tidak mendapatkan persyaratan ataupun apa-apa yang diinginkan dari perkawinan, ataupun laki-laki. Jadi bedanya ini, kalau talak itu hak laki-laki, kalau fasakh laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk membatalkan pernikahan. Jadi laki-laki berhak, perempuan berhak. Jadi kalau membatalkan pernikahan, kalau tidak cocok, tidak setuju doang, maka ada peluang untuk membatalkan. Terus walaupun itu sebenarnya tidak doa inginkan, tapi kalau ada perlu ketahui tentang itu, maka ada agama memberi ruang, dan sama dengan agama lain. Kalau agama lain mungkin kalaulah menikah sekali tidak bisa menikah dengan yang lain, harus itu taruh, kita tanggung suka dukanya. Tapi kalau di Islam tidak, kalau tidak cocok, maka ada ruang bagi kita untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan hak-hak perempuan itu. Di antaranya adalah dengan fasakh tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi ini baik persyaratan ataupun tujuan dari pernikahannya. Jadi kalau seandainya awak tidak mendapatkan tujuan dari pernikahan, sebagaimana yang sering kita dengar, pernikahan itu adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah telah menciptakan pasangan-pasangan dari diri sendiri agar kamu cenderung kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih, rasa sayang pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Jadi ada kecondongan, kecenderungan, ketenangan lintas bulu ilahi yang kamu senang berada di sampingnya, tenang berada di sampingnya. Kalau ini tidak didapatkan lagi, berarti tujuan untuk pernikahan itu tercapai lagi. Tidak nyaman deh. Kalau dahulu ada perkataan saya selalu bahagia di sampingmu, kini aku menderita di sampingmu, gitu ya. Kalau langsung menderita di sampingmu tidak tercapai tujuannya lagi, maka perempuan dapat apa bedanya kalau talak? Kalau talak tadi saya katakan adalah keimaman laki-laki, tetapi kalau fasakh, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak apabila tidak lagi tercapai apa yang diinginkan dengan perkawinan itu. Tetapi oleh ulama fikih mengatakan ketika seseorang ingin melakukan fasakh terhadap pasangannya, melakukan pembatalan pernikahan, itu tentu tidak bisa waktu itu saja, tapi tentu ada alasan-alasan syar'inya, ada sebab-sebab yang dibolehkan tentu berdasarkan ketentuan agama. Apa sebabnya seorang bisa memfasakh atau membatalkan perkawinannya? Yang pertama, alasannya adalah karena sakit. Sakit itu boleh, tapi sakit tidak sembarang sakit loh. Sakit influenza dan tidak. Sakit influenza atau batal nikah tidak, atau sakit kepala. Tapi yang membatalkan nikah itu ada penyakit yang mengganggu ketenangan, kebahagiaan rumah tangga itu. Yang pertama disebut dengan junun, yaitu gila. Kalau gila pasang orang dulu elok gagah mana ya, kini lagi ngecek surang ya. Ini ada peluang untuk memfasahnya, Kenapa? Karena kalau dengan orang yang tidak elok akan tentu akan jauh dari apa yang kita harapkan, kebahagiaan dengannya. Maka dengan itu bisa saja kalau seandainya laki-laki atau perempuan memiliki pasangan yang tiba-tiba sakit, ini bisa membatalkan pernikahannya atau memfasahnya. Tapi apakah wajib memfasahnya? Karena hukum fasakh itu dalam Islam bukan wajib, tapi adalah mubah, boleh. Berarti boleh memfasahnya. Tapi kalau ibu kayaknya awal-awal awal-awal, dan ini tidak ada larangan, dan bahkan ini kebaikan. Tetapi kalau seandainya akan terganggu cita-cita kita, maka ada ruang. Ini disebut dengan mubah, boleh untuk melakukan fasakh. Yang kedua namanya juzam atau penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang berbahaya, penyakit yang akan menular kepada yang lain, atau penyakit yang menimbulkan masalah di tengah keluarga, dan akhirnya ini ada peluang untuk itu. Ini kalau sakit kusta. Tapi kalau kita mau untuk merawatnya sama yang tadi, alangkah baiknya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, tidak tahu, tidak tahu, tidak ada uang. Yang ketiga adalah penyakit baras, penyakit balak, Tahu bunyi balak? Ya, itu pun kalau dianggap itu adalah berbahaya baginya dan tidak menyenangkan baginya lagi, dia bisa membatalkan. Kemudian yang kedua terkait dengan itu penyakit yang
berbahaya juga terkait dengan penyakit kelamin. Apa itu? Yang pertama namanya juk. Juk itu artinya terpotong alat kelaminnya. Kan kita dulu sedang ada apa terpotong alat kelaminnya kok kecelakaan atau apa jadilah ya. Nah, tiba-tiba itu badan terpotong, sehingga tentu akan menyulitkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, atau tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Kemudian unnah artinya lemah artinya tidak atau berpenyakit, kalau bahasa sekarangnya impotensi. Jadi layu pucuk ini juga termasuk alasan-alasan syar'i bahwa dilakukan fasah. Kemudian bagi perempuan itu ada dua juga penyakitnya, namanya ratak. Ratak itu artinya farjinya perempuan, kemaluan perempuan itu tertutup oleh daging, ada yang menghalanginya, sehingga tentu tidak bisa terjadi hubungan suami istri secara baik atau terhalang. Yang kedua namanya penyakit yang dialami oleh perempuan yang disebut dengan kauran, yaitu alat farjinya perempuan, alat kelaminnya perempuan itu tertutup oleh tulang rawan atau tulang apapun namanya, sehingga terhalang untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika ini terjadi, maka ini adalah alasan yang oleh syar'i itu membolehkan fasah, berikat batal. Dulu nggak tahu maksudnya itu kan, nggak tahu, ada tiba-tiba ternyata seperti itu jadinya. Maka ini ada jalan atau solusinya diberikan oleh agama. Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini caranya adalah tentu dengan menyampaikan kepada pihak qadi atau penegak hukum, dalam ini tentu pengadilan, untuk menjatuhkan fasah ini. Fasah itu berbeda dengan talak. Kalau talak itu ada masa iddah. Kalau talak kan ada masa iddah, tapi kalau fasah tidak ada masa iddah, karena pernikahannya batal. Kalau ingin nikah balik dengan itu boleh dengan nikah yang baru. Kalau kemarin, kalau talak ada namanya talak raj'i, ya kan? Talak raj'i itu talak wa'in sughra, talak wa'in kubra, kan ada kemarin. Kalau talak wa'in sughra dan talak raj'i itu adalah talak yang masih ada peluang untuk kembali tanpa nikah, dengan kata-kata rujuk saja. Tetapi ketika fasah ini tidak ada rujuk. Kalau mau nikah kalian nikah baru, ini bedanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi sakit ternyata terhadap pasangan kita itu, memang inilah Islam itu sangat logis, sangat masuk akal, sangat rasional. Walaupun mungkin secara kemanusiaan, perasaan, mungkin ada orang yang tak sependapat, tapi Islam memberikan ruang untuk itu. Inilah Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga, di samping sakit secara fisik tadi, yang kedua alat-alat kelaminnya, yang ketiga cacat nikahnya. Apabila diketahui nikahnya ini cacat, maka itu peluang harus dibatalkan atau difasahkan.
Apa maksudnya? Contohnya ketika dulu menikah, tanpa kita ketahui ternyata pasangan kita itu pernah menyusukan atau sama-sama pernah menyusu kepada satu perempuan. Ya, sepersusuan. Maka ini membuat harus ada fasah untuk membatalkan, karena mereka adalah orang-orang yang sepersusuan. Yang kedua juga terkait dengan orang yang kebetulan ayahnya menikahkannya, sementara ayahnya masih ada. Dan kemudian setelah dia dewasa atau setelahnya berumur, dia tahu bahwa itu salah dan dia ada dua fasah. Kalau ada nikahnya baru, kan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah jalan atau solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang sulit mencarikan jalannya karena memperturutkan rasa dan perasaan. Di saat itu hadir hukum Islam, hadirlah bagaimana Islam mengatur agar manusia itu tercapai kebutuhannya. Kemudian oleh ulama fikih memang ada tambahan-tambahan lain yang bisa membuat ruang bagi seseorang untuk menyampaikan fasah atau menyampaikan pembatalan pernikahan. Di antaranya adalah terkait dengan masalah aib. Jadi aib sesuatu yang selama ini disimpan, yang selama itu tidak awak ketahui itu. Ya, yang dirasiun lah, kalau aib kok dirasiun, nah kan ada aib yang bisa sebarluaskan. Contohnya kan persoalan alat kir ya. Kan ada orang tiba-tiba dulu waktu dia menikah, dia sangka istrinya ini gadis. Tiba-tiba setelah menikahnya ketahui istrinya kok tidak gadis. Kan ada tidak gadis. Kok aib selama pun tidak tahu orang. Tapi laki-laki yang mengerti tentu dia bisa memahami ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya, dia tahu bahwa ini tidak gadis lagi. Selama ini ternyata itu disimpan rapi-rapi, tidak ada orang tahu. Maka dalam hal ini, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila laki-laki itu menikahi perempuan yang menurut dia wajib, perempuan itu menurut keinginannya adalah perempuan gadis, dan didapatinya perempuan yang ketika setelah dia menikah ternyata perempuan itu tidak gadis dan disampaikan oleh perempuan itu, maka laki-laki itu boleh saja menfasahnya. Tapi dengan catatan dia batalkan pernikahan itu, dia tetap menjaga bahwa apa yang diketahui tentang perempuan itu tidak disebarkan kepada yang lain. Tetapi oleh ini kira-kira pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i juga, apabila didapatinya perempuan yang seperti itu, yang kalau setelah dia menikah dia ketahui ternyata perempuan itu tidak gadis, dan perempuan itu mengakui bahwa dia pernah katakanlah bersalah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat dan dia bersungguh-sungguh dengan tobatnya, dan dia menampakkan kesungguhan itu dengan tobat dan nasuha, maka sebaiknya perempuan itu tidak difasah, dikelola elok perempuan itu. Nampak ada, apalagi kalau hanya terkait dengan ketidaksengajaan atau ketidakberdayaan dia, apalagi kalau seandainya di waktu gadis dia pernah disakiti orang, diperkosa oleh orang lain, kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi disimpannya agar tidak menjadi fitnah,
Atau ketika dia foto ketek mungkin jatuh naik sepeda dan segala macamnya. Dan kemudian dia tidak bisa berdaya karena itu bukan kemauannya, maka ini juga sebaiknya tidak menjadi alasan untuk memfasah atau tidaklah menjadi dalil untuk memfasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang boleh kalau beringinkan niat, kalau itu syaratnya perempuan yang kau inginkan harus cantik, harus gadis. Ternyata kau dapati dia, kalau ternyata dia tidak gadis, dan kalau engkau dikelabuinya, maka engkau memfasahnya. Bahkan kalau dikelabui diuntui kan, dia tidak gadis, tahunya gadis. Padahal aduh dia, ada kejadian. Padahal dia ada anak saudara, hubungan yang tidak halal dengan orang lain, guna anaknya dititipkan ke orang lain, ya kan? Atau dipelihara di anaknya, di amaknya, kemudian dia betul nagari, kan ada kondisi kan ada yang pandai merawat dirinya, lanjut betul nagari, bahkan ada dirancang nagari. Tapi kalau diketahui, dan ini kalau ini disengaja untuk mengelabui orang, dan setelah dia tahu dari pihak lain, maka ini merupakan alasan untuk wajib memfasah. Jadi inilah peluang-peluang dan ruang, karena hari ini kita melihat aib tentang perempuan. Tapi kalau seandainya perempuan itu tak tahu juga, contohnya ada di kasus hari ini apa adalah perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah, artinya tidak alun menikah adalah hamil lamanya. Kemudian setelah ketika menikah, yang menikahkan tentu bukan ayahnya, karena ayahnya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak yang hamil di luar nikah, walaupun secara biologis itu ayahnya. Tapi itu tidaklah menyebabkan dia bisa menjadi orang yang menjadi wali terhadap pernikahan anaknya, tidak boleh. Dan itu ternyata disimpan baik-baik. Antuk yang menyimpan, tidak tahu langsung tidur. Bahkan orang pembunuh pun tidak tahu. Cuma setelah dicek secara biologis, inyo kami anak pertama itu, makanya kami minta buku nikah orang tuanya dan kami bandingkan dengan kelahiran anaknya itu harus ada paling tidak kalau tidak ke 9 bulan, paling tidak 7 bulan atau kira-kira konfirmasi. Tapi kalau seandainya amat dia yang menikah bulan Januari, ini bulan April lagi ya pokoknya. Maka ini kan tidak tahu lah selama bulan, cuma tidak sikut. Nah setelah itu kan aib. Maka ketika itu perempuan itu kan tidak masalah, kan tidak salah ya. Dan kami pokoknya di kurang Gawah tentu akan mencari solusinya. Yang menjadi walinya adalah hakim, wali hakim. Setelah wali tentu heran saudara-saudaranya, heran mungkin orang kampung, atau heran mungkin serang laki-laki, kok ayahnya ada tapi yang menikahannya wali hakim, ya kan? Bagi orang yang tahu tentu ya pasti telah memahami bahwa ini anak ini lahir dari pernikahan yang lebih dahulu banyak berkabar dewasa. Nah kalau ini terjadi, maka apakah perempuan ini bersalah ketika dia dinikahi laki-laki dan ini dianggap aib oleh perempuan itu? Ini tidak alasan. Ini tidak bisa boleh kok. Dia kan tidak bersalah, kan tidak bersalah, bukan salah dia. Ini ada juga yang bermasalah dengan permasalahan itu. Kata ya zina, kan anak zina, kan anak prinsipnya dia tidak bersalah dari itu. Makanya di dalam ajaran agama kita dijelaskan bahwa yang bersalah itu adalah orang tuanya.
Sebab anak yang lahir itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, walaupun orang tuanya meninggal sekalipun. Dan ini bukan aib bagi dia, tapi mungkin bagi orang tuanya iya. Nah, ini harus kita pisahkan dari aib yang dilakukannya ketika dia masih gadis melakukan dosa zina. Itu beda. Kalau gaibnya yang berzina dengan dia yang berzina tentu berbeda. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian ulama juga ketika perempuan tidak diberi nafkah, ini mencari kali, sementara pipinya tidak jaleh kamar-kamar, maka perempuan berhak untuk membatalkan pernikahan itu, karena kewajiban utama laki-laki itu adalah memberikan nafkah. Nafkah kepada tidak ada. Maka kalau seandainya perempuan tidak ridho dengan seperti itu, maka dia berpeluang membatalkan pernikahan itu. Kemudian juga apabila ini juga terkait dengan pernikahan yang diadu-adu, artinya dijodoh-jodohan, ya, kan ada pernikahan jodoh-jodohan. Ternyata orang ini tidak sekafaan, tidak sederajat, tidak selevel, tidak sama kelas. Ya. Surah yang perempuan ikut taat, ternyata dapat lagi-lagi preman. Ya, surah betul-betul setiap hari dia bergelut dengan ibadah, tapi yang suaminya setiap hari bergelut-gelut dengan maksiat. Maka ini juga, atau sebaliknya seperti itu, atau suaminya taat, sangat taat sekali, tapi dia suaminya tidak pandai baca cewek, pasal gininya dah dicarikan pasangan. Ternyata pasangan perempuan yang tidak sejajar dengan dia. Setiap diajarkan dengan elok, ini yang tersebut yang kemarin dengan khusus, dia banyak durhaka. Disuruh yang sholat, yang sholat, disuruh yang puasa, dan puasa, disuruh untuk aurat dan untuk aurat. Maka laki-laki bisa puasa. Kalau talaknya juga bisa. Kalau talak bedanya itu, kalau talak ada konsekuensi terhitung dia sebagai talak. Kalau fasah tidak terhitung sebagai talak. Ini bedanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini apabila pasangannya itu murtad atau pindah agama. Jadi kalau pindah agama jasatul maiki itu harus pasah. Dia pindah agama lain dari agama sama-sama agama Islam, tiba-tiba dia pindah ke agama lain. Maka ini jangan pula kita terperdaya oleh apa yang dimilikinya, karena kita sebagai seorang muslim tidak akan mungkin mencarikan pemimpin yang tidak sama akidahnya dengan kita, ataupun kita punya pasangan yang berbeda agama dengan kita. Jadi dengan dalih apapun tentu satu keluarga itu tidak mungkin berbeda kiblatnya, berbeda rumah ibadah. Tentu ini tentu kita jauh. Maka apa yang kita lakukan terhadap hal seperti ini? Kalau itu fasah. Karena hari ini kita juga melihat bahwa ada orang yang menikah itu antar agama, ya, padahal seagama dan tetap bisa kita fasah, tapi ini nikah dari awal-awal sudah beda agama. Ini adalah melencengnya keyakinan dan jauhnya pengetahuan kita dari bidang agama. Padahal ini adalah bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya punya akidah di awalnya, kemudian dia keluar dari akidah Islam, maka
ada peluang untuk fasakh, membatalkan pernikahan. Ini dasarnya ini saya katakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan perkawinan. Barangkali inilah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Karena waktu saya sudah masuk, saya cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila aku berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.